Pembalap Ducati Francesco Bagnaia tak segan mengungkapkan perasaan marahnya usai menjalani akhir pekan MotoGP Prancis 2025 dengan menyedihkan. Bagnaia menjalani akhir pekan balapan MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans dengan kondisi yang sulit seiring dengan rentetan kesialan yang dialami. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut meninggalkan seri ke-6 MotoGP 2025 ini tanpa mendapatkan 1 poin pun usai finish di urutan ke-16 pada balapan utama. Di sesi sprint yang dilangsungkan sehari sebelumnya, Bagnaia juga gigit jari setelah dia terjatuh di tikungan 3. Tikungan 3 benar-benar menjadi tikungan yang keramat bagi Bagnaia kali ini setelah dia sempat crash pada awal lomba berdurasi selama 26 putaran tersebut. Bagnaia menjadi korban kecerobohan mantan rekan setimnya musim lalu yang kini membela Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini di lap pertama. Meski demikian, Bagnaia dan Bastianini masih bisa melanjutkan balapan usai mengalami insiden tersebut. Terlepas dari hasil akhir yang sangat mengecewakan baginya, Bagnaia merasa dirinya sudah melakukan strategi yang tepat dengan bertahan di setelan motor basah. Dia tidak terpengaruh untuk memakai setelah kering usai putaran pemanasan dengan kondisi flag to flag sesaat sebelum bendera start dikibarkan. Untuk crash yang terjadi pada sesi balapan utama ini, Bagnaia tidak bisa menghindar tatkala Bastianini yang kehilangan kontrol membuatnya terjatuh. Sebelumnya, Bagnaia juga kewalahan di mana start agresif dari para rival membuatnya banyak kehilangan posisi usai start dari urutan ke-6. Lebih lanjut, rider berusia 28 tahun tersebut menilai seluruh akhir pekan MotoGP Prancis 2025 sebagai bencana. Rasa emosi hingga murka tak bisa disembunyikan Bagnaia usai gagal membawa pulang 1 poin pun dari balapan kali ini. Dalam kondisi basah, Anda membutuhkan lebih banyak feedback dari motor dan saya tidak memilikinya. Kemudian, kualifikasi, sprint, dan balapan. Bencana, saya kembali dengan sangat marah. Saya tidak senang dengan apapun, ungkap Bagnaia. Fabio Quartararo dan Johann Zarco membuat bangga negaranya pada seri balap ke-6 MotoGP Prancis 2025. Namun, kisahnya berakhir berbeda bagi keduanya. Meski menjadi salah satu negara dengan sejarah panjang di dunia balap dan punya animo yang sangat besar, Prancis mengalami kekeringan panjang di MotoGP. Baru dalam 1 dekade terakhir, negeri mode kembali bermimpi berkat gebrakan yang dibuat oleh Johann Zarco dan Fabio Quartararo. Zarco menjadi juara dunia 2 kali di kelas Moto2 dan langsung menjadi pembicaraan saat debutnya di MotoGP pada 2017. Sementara Quartararo keturunan Italia tetapi tumbuh di didikan balap Spanyol masuk ke Grand Prix sebagai bayi Marquez dan akhirnya membuat Prancis berpesta karena gelar juara dunia pada 2021. Dalam seri balap yang baru saja rampung di sirkuit Bugatti Le Mans pada minggu kemarin, Quartararo dan Zarco pun membuat publik Prancis terpuaskan dengan pencapaian penting. Quartararo mencetak pole position, sedangkan Zarco merebut kemenangan yang mengakhiri kebuntuan selama 71 tahun. Sayangnya, dua pelawan Prancis di MotoGP tidak berakhir dalam panggung yang sama saat akhir pekan lomba berakhir. Saat Zarco diarak dengan lagu kebangsaan yang bergema sejak lap terakhir hingga dinyanyikan lagi di tangga podium, Quartararo gigit jari karena hasil gagal finish. Padahal, Quartararo punya kecepatan untuk memperjuangkan posisi 3 besar. Apes setelah memimpin balapan sprint tetapi berakhir di posisi keempat karena ban yang aus duluan. Dia gagal finish saat berusaha menjaga peluangnya dalam balapan utama. Saat balapan baru berlangsung 3 lap, Quartararo terjatuh dari motornya di tikungan terakhir yang telah memakan banyak korban. Penalti lap panjang 2 kali karena mengganti ban jelang pemanasan pun belum sempat dipenuhi pembalap berusia 26 tahun itu. Semangat tinggi untuk meraih hasil bagus di kampung halaman membuat Quartararo kesulitan mengendalikan emosinya. Setelah berusaha mendorong kembali motornya, dia tampak begitu kesal dengan Marshall yang mencoba untuk mencegahnya. Quartararo mendorong Marshall agar menjauh. Namun, motor Yamaha YZR M1 yang ditunggangi kelihatannya terlanjur mogok. Kekesalan diluapkan Quartararo dengan memukul tangki motor Yamaha YZR M1. Dia memarahi petugas keselamatan sirkuit itu sebelum berbalik kembali ke garasi. Melansir dari Crash.net,
Quartararo menerima penalti berupa pengurangan waktu selama 10 menit saat latihan bebas pertama GP Inggris dan denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 37 juta rupiah akibat ulahnya. Marc Marquez memberikan komentarnya usai mampu mendapatkan podium dalam balapan MotoGP Prancis 2025 yang berjalan kacau. Rumit menjadi gambaran yang tepat MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Le Mans pada minggu kemarin, bahkan untuk seorang pembalap hebat seperti Marquez. Rider berusia 32 tahun tersebut harus mendapatkan hukuman double lap penalti akibat mengganti motornya saat momen flag to flag sebelum start. Situasi lintasan yang belum basah dengan sempurna membuat Marquez dan sejumlah pembalap lain bimbang dalam menentukan setelan motornya. Kendati demikian, peraih 8 gelar juara dunia tersebut masih bisa memegang kendali performanya untuk menuntaskan balapan yang berjalan kacau ini dengan baik. Podium kedua didapatkan Marquez usai berjuang menjaga konsentrasinya di tengah kondisi hujan selama 26 putaran mengaspal di Le Mans. Marquez gagal melanjutkan tren kemenangan motor Ducati setelah dia kalah dari rider tuan rumah Johan Zarco yang cukup solid bersama LCR Honda. Dalam sesi wawancara usai MotoGP Prancis 2025, rider pejeruk Baby Allian itu membeberkan kunci keberhasilannya meraih podium dalam balapan sulit ini. Kontrol diri menjadi hal yang krusial untuk terus bisa berpacu di lintasan dengan diiringi fokus yang ekstra di tengah situasi pelik. Marquez tak menampik bahwa dirinya juga sempat kesulitan, terutama di 6 lap awal yang kacau. Tampil hati-hati menjadi pilihan yang realistis bagi Marquez untuk bisa mendapatkan poin sebanyak mungkin dari seri ke-6 MotoGP 2025 yang berjalan di tengah hujan. Dalam kesempatan yang sama, Marquez juga tak menampik dirinya membuat kesalahan kecil tatkala kapan memutuskan untuk menjalani hukuman long lap. Kendati demikian, rekan setim Francesco Bagnaia tersebut merasa sisa balapan berjalan dengan baik untuknya hingga bendera finish berkibar. Untuk penampilan Zarco, Marquez mengakui dia tampil hebat dengan tidak ada ruang atau kesempatan menyalip, terlebih setelah gap menjadi begitu lebar. Zarco lebih cepat dari kami, tapi setelah beberapa lap, ketika saya melihat bahwa saya bisa menyamai kecepatannya, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya hanya akan mengendalikan jarak saya dengan Alex, kata Marquez.